Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2017 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas praktikum prestasi mesin modul refrigerasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sejarah sistem pendingin, yang kedua proses siklus kerja mesin kompresi uap, yang ketiga penjelasan diagram pH dan TS pada siklus kompresi uap. Sejarah mesin pendinginan dimulai dengan pendinginan evaporatif, yaitu dengan menggantungkan tikar basah di depan pintu yang terbuka untuk mengurangi panasnya udara yang masuk dalam ruangan. Pada abad ke-15, Leonardo da Vinci telah merancang suatu mesin pendingin evaporatif berukuran besar. Konon, mesin ini dipersembahkan untuk Beatrice d'Este, istri Duke of Milan, pada tahun 1981. Mesin ini mempunyai roda besar yang diletakkan di luar istana dan digerakkan oleh air, dengan katup-katup yang terbuka dan tertutup secara otomatis untuk menarik udara ke dalam drum di tengah roda. Perkembangan teknik pendinginan selanjutnya masih terjadi secara tidak sengaja, yaitu menggunakan larutan air garam untuk mendapatkan suhu yang lebih rendah. Fenomena pencampuran garam pada salju untuk mendapatkan suhu lebih rendah baru dapat dijelaskan oleh Battista Porta pada tahun 1589 dan Transcedo pada tahun 1607. Kemudian teknik pendinginan mulai berkembang secara ilmiah sejak abad 17, dimulai dari penelitian tentang pemantulan melalui efek panas dan dingin yang dilakukan oleh Robert Boyle pada tahun 1627 sampai 1691 di Inggris, dan Mikhail Lomonosov pada tahun 1711 sampai 1765 di Rusia. Selanjutnya, penelitian mengenai termometri yang dimulai oleh Galileo dikembangkan kembali oleh Guillaume Amontons pada tahun 1663 sampai 1705 di Prancis. Lalu Isaac Newton 1642 sampai 1727 di Inggris, dan Daniel Fahrenheit pada tahun 1686 sampai 1736. Orang Jerman yang bekerja di Inggris dan Belanda. Kemudian ada René de Ramour pada tahun 1683 sampai 1757 di Prancis, dan Andreas Celsius pada tahun 1701 sampai 1744 di Swedia. Setelah Andreas Celsius menemukan termometer skala sentesimal pada tahun 1742 di Swedia tepatnya, disepakati bahwa sistem skala yang digunakan pada sistem internasional adalah Celsius. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus kerja mesin kompresi uap. Berikut merupakan gambar skema siklus kerja kompresi uap. Proses 1 dan 2 terjadi di kompresor, di mana refrigeran meninggalkan evaporator dalam wujud uap jenuh dengan temperatur dan tekanan rendah. Kemudian, oleh kompresor, uap tersebut dinaikkan tekanannya menjadi uap super panas dengan temperatur yang tinggi, lebih tinggi dari temperatur lingkungan, sehingga pembuangan panas bisa berlangsung. Lalu proses 2-3 setelah mengalami proses kompresi, refrigeran berada dalam fase panas, lanjut dengan tekanan dan temperatur tinggi untuk merubah wujudnya menjadi cair atau kondensasi. Kalor harus dilepaskan ke lingkungan melalui alat yang disebut dengan kondensor. Refrigeran mengalir melalui kondensor, pada sisi lain dialirkan fluida pendingin atau udara atau air dengan temperatur lebih rendah daripada temperatur refrigeran. Oleh karena itu, kalor akan berpindah dari refrigeran ke fluida pendingin, dan refrigeran akan mengalami penurunan temperatur dari kondisi uap panas lanjut menuju kondisi uap jenuh. Selanjutnya, mengalami proses pengembunan menjadi refrigeran cair. Refrigeran keluar kondensor sudah berupa refrigeran cair. Proses kondensasi berlangsung pada temperatur dan tekanan yang konstan. Lalu proses 3-4, refrigeran dalam keadaan wujud cair jenuh atau tingkat keadaan 3. Kemudian mengalir melalui alat ekspansi. Refrigeran mengalami ekspansi pada entalpi konstan dan berlangsung secara tak
reversible sehingga tekanan refrigeran menjadi rendah atau di tekanan evaporator. Refrigeran keluar alat ekspansi berwujud campuran uap cair pada tekanan dan temperatur rendah. Proses 4:1 refrigeran dalam fase campuran uap cair mengalir melalui evaporator. Di dalam evaporator, refrigeran mengalami proses penguapan sebagai akibat dari panas yang diserap dari sekeliling evaporator. Dengan adanya penyerapan panas ini, maka di sekeliling evaporator atau ruangan yang dikondisikan menjadi dingin atau temperaturnya turun. Selanjutnya, refrigeran yang meninggalkan evaporator dalam fase uap jenuh, proses penguapan tersebut berlangsung pada temperatur dan tekanan yang konstan. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram pH. Diagram pH adalah alat yang paling umum digunakan dalam menganalisa dan melakukan penghitungan kalor, usaha, dan perpindahan energi dalam suatu siklus refrigerasi. Berikut merupakan gambar dari diagram pH. Pada proses 1 kedua adalah proses kompresi yang menyebabkan kenaikan tekanan dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Proses ini berlangsung secara isentropik. Garis 1 kedua mengikuti garis isentropik pada diagram pH. Karena berlangsung secara isentropik, maka entropi pada titik 1 dan titik 2 adalah sama. Kondisi pada titik 1 berupa saturasi gas dan titik 2 dalam keadaan superheated. Entalpinya naik dari H1 ke H2. Refrigeran pun mengalami kenaikan suhu. Lalu pada proses 2 ketiga adalah proses kondensasi. Ini terjadi pada tekanan yang sama atau isobarik. Dalam proses ini terjadi pelepasan kalor sehingga terjadi penurunan suhu dan entalpi refrigeran sampai dengan saturasi gas. Kemudian refrigeran terus melepaskan kalor dan mulai berubah menjadi cair dari titik 2A ke titik 3. Tidak terjadi penurunan suhu, tetapi terjadi perubahan fasa karena terjadi pelepasan kalor, maka refrigeran mengalami penurunan entalpi dari H2 ke H3. Proses 3 ke 4 adalah proses ekspansi. Ini terjadi secara isoentalpi sehingga entalpi di titik 3 dan titik 4 adalah sama. Tekanan pada titik 3 masih tekanan tinggi, kemudian turun hingga di titik 4 yaitu di tekanan rendah. Penurunan tekanan ini disertai dengan penurunan suhu. Kondisi refrigeran yang tadinya saturasi cair pada titik 3 menjadi campuran gas dan cair. Pada proses 4.1 adalah proses evaporasi. Ini terjadi pada tekanan yang sama atau isobarik. Dalam proses ini terjadi penarikan kalor sehingga terjadi kenaikan entalpi. Suhu tidak mengalami kenaikan karena kalor yang diambil digunakan untuk mengubah fasa dari yang tadinya campuran yaitu pada titik A menjadi gas jenuh yaitu pada titik 1. Dalam proses inilah terjadi pendinginan terhadap objek karena kalor pada objek ditarik oleh refrigeran dalam evaporator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram TS. Diagram TS adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara suhu dan salinitas. Berikut merupakan adalah gambar dari diagram TS. Seperti yang terlihat pada gambar skema diagram TS, ada 4 proses yang terjadi, yaitu proses 1-2 adalah proses kompresi isentropik pada kompresor. Proses 2-3 adalah proses pelepasan kalor pada tekanan konstan di kondensor. Proses 3-4 adalah ekspansi isentropik pada katup ekspansi. Lalu proses 4-1 adalah penyerapan kalor pada tekanan konstan di evaporator. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.